Bayangkan sebuah ruang sidang megah, tempat di mana sejarah dunia seringkali ditulis ulang. Di panggung itulah, suara-suara diplomasi bergema, dan untuk pertama kalinya, harapan lama bangsa Palestina mendapat pengakuan de facto dari PBB. Momen yang selama puluhan tahun hanya menjadi cita-cita itu, kini menorehkan babak baru. Inilah cerita di balik langkah bersejarah yang dipimpin Emmanuel Macron dan Muhammad bin Salman di markas besar PBB, yang mengguncang diplomasi global dan membuka harapan baru untuk perdamaian. Di sela-sela sidang Majelis Umum PBB, konferensi tingkat tinggi khusus digelar. Forum ini bukan sekadar rapat rutin, ia menjadi panggung lahirnya deklarasi penting, pengakuan de facto atas kemerdekaan Palestina dan dorongan terhadap solusi dua negara. Indonesia pun hadir sebagai bagian dari momentum ini, ikut menyokong langkah yang telah dinanti dunia selama puluhan tahun. An independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Sebanyak 142 negara, sekitar 2/3 anggota PBB, memberikan dukungan. Angka ini bukan hanya statistik, ia adalah simbol suara dunia untuk keadilan dan kedaulatan. Dengan deklarasi itu, PBB secara de facto mengakui kemerdekaan Palestina. Namun, secara de jure, status tersebut masih memerlukan resolusi Dewan Keamanan PBB yang selama ini kerap terhambat veto Amerika Serikat. Inilah dinamika rumit antara simbol dan realitas hukum internasional. Momen bersejarah itu juga diwarnai dengan drama. Delegasi Israel memilih keluar ruangan, memperlihatkan ketegangan yang belum surut. Palestina diwakili wakil tetap untuk PBB, Riyad Mansour. Presiden Mahmud Abbas mengikuti jalannya sidang melalui telekonferensi dari jauh, setelah Amerika Serikat menolak memberikan visa bagi kehadirannya. Visual-visual ini menggambarkan betapa isu Palestina bukan sekadar urusan meja perundingan, tetapi menyentuh kehidupan nyata. Deklarasi ini diprakarsai oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Keduanya mendorong agar pengakuan tidak berhenti di atas kertas, tetapi diikuti langkah nyata. Macron menekankan bahwa mengakui solusi dua negara harus dibarengi tindakan konkret. Israel harus menghentikan serangan ke Gaza, menarik pasukan, dan membuka jalur bantuan kemanusiaan. Di sisi lain, Palestina, khususnya Hamas, diminta memulangkan 49 orang sandera yang tersisa, hidup maupun meninggal. Langkah ini mencerminkan pergeseran sikap global terhadap konflik Israel-Palestina. Banyak negara melihat pengakuan de facto ini sebagai jembatan menuju perdamaian yang lebih permanen. Meski jalan menuju status de jure masih panjang dan terjal, dukungan besar di PBB memperlihatkan bahwa diplomasi bisa menjadi alat untuk menyeimbangkan hak, keadilan, dan keamanan. Bagi masyarakat internasional, ini bukan hanya isu politik, tapi kemanusiaan. Korban sipil, anak-anak, keluarga yang tercerabut dari rumah adalah wajah nyata dari konflik ini. Deklarasi PBB dan seruan Macron membuka ruang untuk menuntut tindakan nyata, mengurangi kekerasan, membangun kepercayaan, dan meletakkan dasar bagi negara Palestina yang berdaulat dan damai berdampingan dengan Israel. Sejarah baru saja ditulis di New York. Namun, babak selanjutnya ada di tangan semua pihak. Pemerintah, masyarakat internasional, dan kita sebagai penonton dunia. Kita berhak tahu, memahami, dan ikut menyuarakan pentingnya perdamaian. Dengan memahami langkah ini, kita bisa melihat bagaimana harapan yang dulu terasa jauh kini perlahan mendekat. Seperti kata Macron, pengakuan harus diikuti tindakan nyata. Tapi ingat, de jure masih butuh perjuangan. Kalau kamu terinspirasi, like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi video ini serta share. Tulis komentarmu di bawah apa pendapatmu tentang solusi dua negara. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang isu global terkini. Terima kasih telah menonton, tetap semangat untuk dunia yang lebih baik.